Di balik pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia, Sumarji jelaskan pesan mulia Sintayong untuk pemain Liga 1. Malik Rizaldi jadi pemain debutan yang dipanggil Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024 ini. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menjelaskan bila ada maksud mulia dari Sintayong memanggil Malik Rizaldi. Malik Rizaldi menjadi debutan pada pemanggilan Timnas Indonesia kali ini. Pemain 27 tahun ini merupakan pemain lokal tersubur di Liga 1 2023 hingga 2024 dengan torehan 12 gol 4 assist. Malik sudah ikut berlatih bersama Timnas Indonesia pada Sabtu, 1 Juni 2024. Ia menggantikan Yance Sayuri yang sayangnya mengalami cedera saat latihan. Menurut Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia adalah pesan tersirat Sintayong bahwa dia mengapresiasi para pemain yang tampil baik di Liga 1. Kita ini bisa tahu buah daripada liga yang ada di kita dan kita masing-masing klub yang berlaga. Kami ini selalu dan menganalisa dan melihat kualitas pemain yang ada di liga kita, terutama yang lokal. Sehingga ketika ada yang muncul dengan kualitas yang bagus mencolok, tentu dipanggil oleh Sintayong, tambahnya. Sumarji berharap pemanggilan Malik Rizaldi bisa memantik pemain lain agar terus tampil baik di Liga 1. Pasalnya, selama ini Sintayong dianggap tidak terlalu memantau Liga 1. Dengan pemanggilan Malik, anggapan tersebut kini terbantahkan. Hal ini, pemanggilan Malik, bisa memantik reaksi. Memotivasi pemain supaya bisa dipanggil oleh Sintayong, tambahnya. Sementara itu, Malik Rizaldi yang ditemui Bolasport.com setelah laga final Championship Series Liga 1 antara Madura United versus Persib Bandung mengaku bersyukur bisa dipanggil Timnas Indonesia. Alhamdulillah saya senang bisa mendapatkan kepercayaan dipanggil ke sana, kata Malik. Semoga saya bisa memberikan performa yang terbaik, tambahnya. Malik mengatakan dirinya tidak bisa bersantai di Timnas Indonesia dan harus cepat menerjemahkan keinginan pelatih dengan performa di atas lapangan. Saya sebagai pemain harus beradaptasi sama pelatih ya, ungkap Malik. Saya harus menyesuaikan pelatih maunya apa. Jadi harus cepat beradaptasi, imbuhnya. AFC sebut Timnas Indonesia akan balas dendam ke Irak. Vietnam perlu kalahkan Garuda dan Filipina untuk asa lolos ke babak ketiga. Laman AFC mengulas peta persaingan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup F dihuni oleh Irak, Timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Irak dipastikan sudah lolos ke babak ketiga. Sementara satu tiket masih diperebutkan oleh Timnas Indonesia dan Vietnam. Laman AFC menilai Timnas Indonesia menargetkan kemenangan untuk menyusul Irak lolos. Timnas Indonesia juga dinilai akan membalas kekalahan dari Irak dengan skor 5-1 laga perdana grup F. Indonesia akan menargetkan kemenangan yang mereka perlukan untuk memastikan tempat mereka di babak berikutnya saat bertemu Irak di grup F. Lawan mereka di Asia Barat telah memastikan tempat mereka dan Indonesia berusaha untuk bergabung dengan mereka dengan kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno yang megah, dengan tim Sintayong penuh percaya diri setelah penampilan mereka di Piala Asia 2023. Dengan beberapa pemain dari skuad tersebut kemudian menjadi bagian tim Piala Asia 2023 yang hampir lolos ke Olimpiade Paris, Indonesia juga akan berusaha membalas kekalahan 5-1 mereka dari Irak di pertandingan yang sama, tulis laman AFC. Irak saat ini sudah lolos dan memimpin klasemen grup F dengan 12 poin. Timnas Indonesia di peringkat kedua dengan 7 poin. Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin. Sementara Filipina di peringkat keempat dengan 1 poin. Jika Timnas Indonesia butuh 3 poin untuk lolos, Vietnam memerlukan 6 poin untuk harapan lolos tetap hidup. Sementara itu, Vietnam perlu mengalahkan Filipina dan berharap Irak bisa mengalahkan Indonesia agar harapan mereka untuk maju tetap hidup, tulis laman AFC. Jika Timnas Indonesia memenangkan satu pertandingan melawan Irak atau Filipina, maka harapan Vietnam lolos pupus. Kata-kata Sintayong usai Timnas Indonesia ditahan Tanzania.
Shin Tae-yong tidak menganggap penting hasil pertandingan timnas Indonesia kontra Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Minggu 2 Juni. Baginya, yang terpenting adalah gambaran performa pemain di atas lapangan. Dari pertandingan ini Shin akan membuat rencana taktik untuk melawan Irak. Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting. Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik, dan juga lainnya, kata Shin seusai laga. Beberapa hal yang menjadi perhatian Shin adalah sentuhan dan komunikasi pemain. Utamanya di babak pertama, pemain banyak kehilangan bola karena belum menyatu. Hubungan kesesuaian antar pemain seperti belum terjalin dengan baik. Ini yang membuat serangan bertubi-tubi skuad Garuda ke gawang Tanzania tak berbuah gol sepanjang 90 menit. Saya juga akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga, ucap pelatih asal Korea Selatan ini. Setelah ini tim Merah Putih harus bersiap untuk laga melawan Irak pada Kamis 6 Juni. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Laga melawan Irak sangat penting bagi Indonesia agar peluang lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Jika menang, Indonesia akan melaju ke fase ketiga kualifikasi. Apabila kalah, nasib Indonesia akan ditentukan laga selanjutnya melawan Filipina. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa. Ini alasan Shin Tae-yong acak nomor pemain timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia mengenakan nomor berbeda saat beruji coba lawan Tanzania. Pelatih Garuda Shin Tae-yong mengungkap alasannya mengacak nomor pemain. Mayoritas pemain Indonesia memakai nomor yang tidak biasa mereka kenakan saat jumpa Tanzania di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 2 Juni 2024. Misalnya Rizky Ridho yang biasanya memakai nomor 3, kali ini mengenakan nomor 5. Memang sengaja dilakukan seperti itu agar lawan tidak gampang untuk menganalisis kami. Seperti itu, kata Shin Tae-yong saat memberikan keterangan seusai laga. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin lawan bisa menganalisis timnya dengan mudah. Sebab Indonesia akan menghadapi dua laga krusial pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Saat ini Irak sudah berada di Jakarta setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu 2 Juni siang. Irak bisa dengan mudah menyaksikan laga ini secara langsung maupun via tayangan langsung ataupun rekaman pertandingan.